Selamat pagi pemirsa, Bismillah News hadir menjumpai Anda dengan informasi yang teraktual. Bersama saya Harsunaziah dan rekan saya, inilah selengkapnya. Pandemi flu babi adalah pandemi galur virus influenza baru yang diidentifikasi pada April 2009. Galur virus ini diperkirakan sebagai mutasi galur virus influenza A subtipe H1N1. Sumber wabah ini pada manusia belum diketahui, tetapi kasus-kasus pertama ditemukan di Amerika Serikat dan kemudian di Meksiko, yang mengalami peningkatan jumlah kasus. WHO secara resmi menyatakan bahwa wabah ini sebagai pandemi pada 11 Juni 2009 karena penyebaran virus secara global, bukan karena tingkat bahayanya. Laju kematian kasus galur pandemik ini diperkirakan 0,4%. Baik pemirsa, penyakit influenza babi yaitu penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh virus influenza tipe A subtipe H1N1, H1N2, dan H3N3. Di Indonesia, terdapat 600 orang yang dinyatakan suspek terinfeksi oleh virus flu babi dan 3 orang meninggal karena virus flu babi ini. Babi, hewan mamalia. Nama babi lebih dikenal untuk sebutan babi domestik atau Sus domesticus. Hewan ini berasal dari Eurasia, yaitu hamparan benua Eropa dan Asia. Babi juga dikenal sebagai hewan reservoir beberapa parasit dan penyakit yang dapat menular ke manusia, yaitu trichinosis, Cystectococcus, brucellosis, avian influenza atau flu burung, dan swine influenza atau flu babi. Gejala umum manusia yang terinfeksi virus flu babi sama seperti gejala virus influenza lainnya, seperti demam, nyeri seluruh persendian otot, batuk dan bersin, tubuh terasa lemas, sakit tenggorokan, sakit kepala, merasa kedinginan dan diare dan muntah-muntah. Adapun pencegahan penularan virus flu babi, sementara pencegahan swine influenza atau flu babi dapat dilakukan dengan 3 komponen, yaitu pencegahan pada babi, pencegahan dengan strategi manajemen peternakan yang baik dengan meliputi penggunaan disinfektan, kontrol temperatur lingkungan kandang, sanitasi kandang yang baik. Kemudian pencegahan transmisi dari babi ke manusia, yaitu mengenakan peralatan pengamanan saat melakukan kontak dengan babi. Kemudian pekerja peternakan dan pekerja medis dianjurkan memakai masker, sarung tangan, dan peralatan pengaman lain yang diperlukan. Selanjutnya pencegahan transmisi dari manusia ke manusia. Yang pertama, biasakan mencuci tangan dengan menggunakan sabun atau menggunakan hand sanitizer yang berbahan alkohol. Kemudian tutup hidung dan mulut dengan tisu jika bersin dan batuk. Kemudian hindari kontak langsung dengan penderita dan melakukan pola hidup sehat. Baik pemirsa, berdasarkan jurnal yang saya temukan bahwasanya untuk pengobatan flu babi ini dapat menggunakan antivirus dan bahan alam. Untuk antivirusnya dapat menggunakan amantadin, rimantadin, oseltamivir, dan zanamivir. Tetapi berdasarkan hasil isolasi virus flu babi terbaru dari manusia, diketahui bahwa virus tersebut resisten terhadap obat amantadin dan rimantadin. Sehingga saat ini obat yang dianjurkan untuk mengobati serta mencegah flu babi adalah oseltamivir atau zanamivir. Penggunaan obat antivirus flu babi ini harus secara hati-hati karena memungkinkan akan terjadinya resistensi virus terhadap kedua obat tersebut. Dan obat tersebut tidak direkomendasikan untuk gejala flu yang telah muncul lebih dari 48 jam. Kemudian, pada keadaan berat, pasien mungkin membutuhkan penanganan intensif lebih lanjut di rumah sakit. Nah, meskipun telah lama ditemukan vaksin untuk mencegah penularan virus influenza, namun vaksin untuk virus flu babi sampai saat ini belum ada. Nah, selain itu, pengobatan influenza juga dapat menggunakan bahan alam seperti bawang putih, yang mana secara tradisional bermanfaat untuk mengobati influenza. Dan informasi ilmiah juga mendukung bahwa bawang putih juga dapat digunakan untuk agresi trombolit, hipolipidemik, dan hipotensi.
adanya pandemi ini, Kementerian Kesehatan menetapkan 6 langkah kesiapsiagaan dan langkah menghadapi atau antisipasi virus H1N1. 6 langkah kesiapsiagaan tersebut yaitu 1. Mengumpulkan data dan kajian ilmiah tentang penyakit tersebut dari berbagai sumber. 2. Bekerja sama dengan WHO untuk memantau perkembangan. 3. Mengedarkan surat kewaspadaan dini. 4. Melakukan rapat kerjasama atau koordinasi dengan para kepala kantor kesehatan pelabuhan atau KKP di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan. 5. Bekerja sama atau koordinasi dengan Badan Litbangkes untuk kemungkinan pemeriksaan spesimen. Dan yang keenam, bekerja sama dengan Departemen Pertanian dan Departemen Luar Negeri untuk merumuskan langkah tindakan penanggulangan wabah raya. Selanjutnya, 6 langkah menghadapi atau antisipasi virus H1N1 yang dilakukan yaitu 1. Memasang 10 pemayar bahang atau thermal scanner untuk mengetahui atau mendeteksi suhu badan di bandara atau stasiun atau terminal kedatangan bandara internasional di seluruh Indonesia. 2. Menggiatkan atau mengaktifkan kembali sekitar 100 pusat pengawasan atau surveillance, ILI, dan radang paru atau pneumonia, baik dalam bentuk klinik maupun tempat kajian virus atau virologic lab. 3. Menyiapkan obat yang berhubungan dengan penanggulangan flu babi, yang pada dasarnya adalah obat penanggulang flu burung, yaitu oseltamivir atau Tamiflu. 4. Menyiapkan 100 rumah sakit rujukan flu burung yang sudah ada untuk menangani kasus flu babi. 5. Menyiapkan laboratorium khusus untuk pemeriksaan H1N1 di berbagai laboratorium flu burung yang sudah ada. Dan yang keenam, menyebarluaskan penerangan atau informasi ke masyarakat luas dan menyiagakan kesehatan melalui desa siaga. Demikian berita yang dapat kami sampaikan. Saya Harsunazia dan rekan yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di Bismillah News selanjutnya.